Salam Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Andri Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda, mendengar perspektif baru, inspirasi baru, Unhas Meet. Tidak ada kebijakan perspektif gender tanpa kehadiran perempuan di politik. Demokrasi pincang tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu. Relevan dengan tema Unhas Meet kita pada hari ini, peran dan potensi perempuan dalam kancah politik pada Pilkada 2024. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, sudah bergabung bersama kami di Unhas TV. Salah satu idola saya, panutan saya, perempuan cantik tentunya sangat menginspirasi kita semua. Ibu Dr. Saka Pati SHMH. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Najwa. Luar biasa hari ini kamu cantik sekali. Ibu lebih luar biasa dengan merah hari ini. Iya. Gimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Sobat Akademika Unhas, sebagai pengenalan tentunya mungkin tidak asing lagi, tapi alangkah baiknya saya penjelasan lagi nih. Seorang Ibu Dr. Saka Pati SHMH merupakan Ketua Klinik Hukum FH Universitas Hasanuddin, staf ahli Polda Sulawesi Selatan, tenaga ahli DPRD Luwu Timur, dan tenaga ahli fraksi DPRD Kota Makassar, dan tentunya Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia. Luar biasa, Ibu. Oh ya, hari ini kita tentunya sama-sama mengucapkan Women's Day untuk Sobat Akademika Unhas. Kita perempuan-perempuan Indonesia tentunya harus terus menginspirasi ya, Bu, betul? Betul sekali. Ini kebahagiaan luar biasa, 8 Maret, harinya perempuan dunia. Mungkin Ibu boleh mengucapkan atau apakah mungkin ada yang disampaikan untuk mengenai Women's Day pada hari ini? Women's Day ini adalah sebuah kesempatan, sebuah kebangkitan perempuan ya secara internasional dan secara nasional, di mana spirit ini kita jadikan menjadi perempuan yang berkarya, perempuan yang bisa membuat Indonesia tangguh. Luar biasa. Nah, kita mulai bahas sesuai tema kita pada hari ini, peran dan potensi perempuan di kancah politik Pilkada 2024 nih, Bu. Ini kan kita sebelum melangkah ke pilkadanya, ini kan masih ada nih hawa-hawa kemarin pemilu kemarin, khususnya Pileg sendiri. Nah, khususnya di perempuan sendiri. Nah, sebagai pengantar sedikit. Nah, bagaimana tuh Ibu Dr. Saka melihat kemarin nih potensi dan peran perempuan pada pemilihan kemarin di Pileg sendiri? Jadi sebenarnya sejarah kepemimpinan perempuan di legislatif kita mencermati dari tahun ke tahun, cukup menggunakan kesempatan yang diberikan oleh negara ya dalam bentuk afirmasi politik, di mana di dalam Undang-Undang Pemilu memberikan ruang 30% keterwakilan perempuan. Nah, secara pribadi sebenarnya ya dari sisi afirmasi ini, ketika melihat kemampuan seorang perempuan, tanpa afirmasi pun sebenarnya seorang perempuan pastinya bisa. Pastinya bisa ya. Namun karena perkembangan juga yang dimana tantangan dan dinamika masyarakat kita di Sulawesi Selatan dan juga secara nasional, tampaknya bahwa memang sampai saat ini kondisi dan kebijakan afirmasi itu masih dibutuhkan oleh perempuan. Nah, dalam perhelatan pemilu secara dari waktu ke waktu kita melihat bahwa perempuan cukup memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam kelembagaan legislatif ya. Contoh misalnya di Sulawesi Selatan, meskipun belum sampai 30% ya, tetapi di periode 2019-2024 kemarin itu 85 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, 22 perempuan. 22 perempuan. Jadi dan bahkan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kan perempuan. Ya, perempuan. Jadi itu sebuah kemajuan dan kesempatan yang betul-betul digunakan oleh perempuan khususnya di Sulawesi Selatan dan di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya kemarin masih bahas tentang pemilihan kemarin, kalau kita lihat memang perempuan ada beberapa tokoh memang mendapat suara banyak, tapi ada juga yang mungkin agak kurang suaranya. Nah, menurut Ibu Dr. Saka sendiri, apakah perempuan ini
dalam pemilihan umum hanya untuk mengisi kuota partai atau mungkin dipandang hanya sebagai simbol? Ya, Menurut Dokter Saka sendiri saya seperti kira sebenarnya tidak seperti itu, tetapi sekali lagi kebijakan afirmasi ini adalah membuka ruang bagi perempuan di dalam pelaksanaan pemilu sendiri itu model siper ya. Jadi dalam keterwakilan perempuan itu ketika partai politik misalnya dia tidak mengakomodir perempuan di dalam kepengurusan atau di dalam pencalekannya itu, maka dia tidak akan diberi kesempatan untuk berkontestasi di dalam dapil kalau tidak sampai 30%. Nah, model siper di dalam 3 itu harus ada 1 perempuan. Nah, konsekuensi demokrasi kita yang terpilih itu adalah suara terbanyak. Nah, disinilah yang menjadi tentu sebuah tantangan bagi perempuan ketika harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya ya untuk membuktikan bahwa dialah yang terbaik dan terpilih. perempuan bisa. Perempuan bisa. Nah, sebagai sebuah tantangan dengan konsekuensi suara terbanyak yang harus terpilih dan sebuah konsekuensi dari kontestasi ya. Pemilu pilkada ini kan adalah kontestasi. Bagaimana sebuah cara yang harus dilakukan agar tujuan itu tercapai. Nah, saya sering mengatakan kepada teman-teman yang khususnya yang mau masuk ke dunia politik, modal politik itu ada 3. Apa itu? Modal politik itu yang pertama modal sosial, Modal sosial, yang kedua modal ekonomi, ekonomi, yang ketiga modal politik itu sendiri. modal politik itu Nah, sendiri. untuk modal sosial artinya apa? Seorang baik itu laki-laki maupun perempuan kalau tidak memiliki modal sosial, tidak ada temannya, ya pasti tidak ada yang pilih. Jadi bukan hanya nanti bergaul, berinteraksi, berorganisasi kalau mau mencalonkan diri, tetapi sehari-hari itu memang sudah dituntut untuk senantiasa banyak aktivitas sosial kemasyarakatan. Yang kedua, modal ekonomi artinya butuh sebuah kos. Kos politik memang tentunya pastilah ada. Bagaimana kita harus memberikan berinteraksi itu, kita kumpul-kumpul, kita silaturahim, ya setidaknya ada suasana yang dibangun dalam model kebersamaan. Mau menjadi calon juga misalnya ya butuh biaya untuk berkampanye, untuk bersosialisasi, atribut-atribut kampanye, alat-alat peraga itu kan butuh kos. Ya, mau turun ke masyarakat ya pastinya butuh kos. Nah, yang berikut adalah modal politik. Nah, modal politik ini seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan kalau dia tidak diusung oleh partai politik, maka ya dia tidak bisa mencalonkan diri. Betul. Karena harus melalui salah satu partai yang dipilihnya. Nah, dinamika dan tantangan ini tentu menjadi sebuah hal secara khusus bagi perempuan harus betul-betul ekstra kerja keras ya, ekstra kerja keras untuk memperlihatkan bagaimana kemampuan bersaing dengan laki-laki di dalam memperoleh yang terbaik. Untuk sementara kalau saya mencermati meskipun belum final ya, kemarin kalau saya tidak salah baru di level selesai di level penghitungan kabupaten kota, potensi perempuan yang terpilih di Sulawesi, di provinsi DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar yang sempat saya searching itu ya cukuplah, meskipun secara jelas, secara pasti saya belum, tetapi setidaknya ada beberapa perempuan khususnya incumbent yang masih terpilih, ada juga perempuan yang baru, pendatang baru, tiba-tiba sudah dari perolehan suaranya kelihatannya berpotensi untuk duduk ya. Kalau di provinsi Sulawesi Selatan itu misalnya dapil 1, dapil 2 Makassar itu dari perolehan suara di dapil 1 perempuannya juga cukup banyak suaranya, ada beberapa perempuan di dapil 2 dan di beberapa dapil di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian juga di Kota Makassar 5 dapil yang coba saya lihat, di setiap dapil setidaknya ada perempuan yang punya suara cukup banyak. Nah, kalau dari kuota gender sendiri, apakah kuota gender perempuan sendiri itu sudah efektif dalam suara itu? Apakah perempuan sudah efektif untuk membantu? Ya, karena ini sebuah afirmasi, sebuah kebijakan, setidaknya itu menjadi sebuah modal
menjadi sebuah modal bagi perempuan, karena kewajiban atau keharusan partai untuk memperhatikan. Jadi saya selalu mengatakan begini, dan menyampaikan kepada teman-teman perempuan yang berpolitik, tergabung dalam partai, tolong deh untuk betul-betul menyampaikan ke partainya, bukan hanya sekadar mengawal keterwakilan, tetapi bagaimana partai itu harus mengawal sampai keterpilihannya. Betul. Ya. Jadi bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja 30%, ya sudahlah, yang penting sudah namanya sudah ada di situ, untuk jalan aja sendiri. Seperti mengisi kuota tadi yang mengisi seperti kuota saya saja, bilang. tetapi harus ada will yang kuat dari partai politik. Betul. Yang mengusungnya itu untuk mendorong dan membantu perempuan sampai keterpilihannya, bukan hanya keterwakilannya semata. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, kuota perempuan itu apakah sudah efektif dalam mempresentasikan seorang perempuan dalam kancah politik? Sebenarnya itu kan tergantung dari kemampuan dan keinginan perempuan itu sendiri. Nah, kenapa harus ada afirmasi? Karena tampaknya memang keinginan yang kuat bagi seorang perempuan untuk terlibat di dalam kancah perpolitikan itu menjadi sebuah keraguan. Ya, sebuah keraguan. Kenapa? Bagi saya bahwa perempuan, kalau kita mau melihat di dalam mengikuti sebuah kontestasi, ya semisal kita mau membandingkan kontestasi antara laki-laki dan perempuan, ya saya bisa menjamin bahwa perempuan lebih kuat dari laki-laki. Perempuan lebih kuat. Ya. Dalam uji kekuatan, ya, dalam uji kekuatan secara fisik laki-laki boleh lebih kuat. Tetapi menguji bagaimana ketahanan dan kekuatan menghadapi manusia, khususnya perempuan itu secara kodrat diberikan jalan untuk memperkuat diri dalam hal ketahanan. Ada secara kodrati manusia diberikan oleh Allah hal-hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Bagaimana sakitnya pada saat melahirkan, betul, bagaimana harus haid, bagaimana harus mengurus anak, dan sementara di satu sisi perempuan itu memiliki talenta yang sangat kuat dibanding dengan laki-laki. Dalam uji komitmen, ya, perempuan jauh lebih kuat dari laki-laki. Dan dalam implementasi politik, coba kita belum mau membandingkan ya, dalam sisi misalnya perilaku korupsi, pasti laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Ya, karena itu persoalan perempuan punya sifat kodrati yang dimiliki lebih dibanding laki-laki, dan itu menjadi jalan yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya itu adalah jalan untuk menguji kekuatan seorang perempuan. Namun saya selalu mengatakan, apa kekurangannya perempuan? Kekurangannya perempuan terkadang tidak menyadari kelebihannya. Betul, tidak menyadari kelebihannya. Luar biasa. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai pileg kemarin. Kalau kita berbicara mengenai pilkada yang akan datang ini, 2024. Iya. Kalau menurut pandangan Ibu sendiri, bagaimana peran perempuan dalam pilkada 2024? Iya. Sama halnya dengan kesempatan untuk meraih, ya, sebagai pemimpin secara khusus di pilkada. Kalau pemilu kan di legislatif lebih banyak, ya. Nah, sementara di Sulawesi Selatan untuk kita bicara Sulsel, ya, 24 kabupaten kota yang sekarang ini sudah masuk ke tahapan pilkada. Nanti kalau sesuai jadwal tahapan itu di 27 November adalah hari H pemilihan. Nah, sudah mulai bergulir, kita sudah melihat bagaimana konstelasi, ya, konstelasi siapa yang berpotensi, siapa yang bisa menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan, baik itu di gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Tentu kalau kita mau melihat acuan dan gambaran kepemimpinan perempuan, ya, kita bisa juga menilik sejarah bagaimana sih sesungguhnya di Sulawesi Selatan ini. Pernah nggak ada pemimpin perempuan di masa lalu, tokoh-tokoh perempuan di masa lalu? Ternyata tidak sedikit tokoh perempuan. Ya, banyak sekali tokoh perempuan mulai dari zaman kerajaan bahkan sampai hari ini kita sudah melihat baik itu di level nasional, ya, sampai perempuan juga sudah pernah presiden. Jadi kelihatannya tidak ada lagi jabatan-jabatan politik yang tidak pernah dipangku oleh perempuan, tidak pernah diduduki oleh perempuan.
Nah, di Sulawesi Selatan, kalau tadi saya mengatakan kita menilik dari sisi sejarah, kerajaan yang cukup kuat di Sulawesi Selatan dalam sejarah, misalnya dari Bone. Ternyata di Bone itu pernah ada masa 6 kali perempuan menjadi raja. Sampai di raja ke-30 ya, itu adalah perempuan. Demikian juga tokoh-tokoh perempuan di wilayah Luwu ya, Opu dan Risaju juga bagaimana berjuang di masa-masa sudah masuk ke abad ke-20. Kemudian di Makassar sendiri ya, Emi Selan, ada Maipa, ada Gaturi Bandang dan lain-lain sebagainya. Itu memberikan sebuah gambaran bahwa dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ketika terjadi perubahan model kepemimpinan, toh perempuan ternyata juga bisa berkiprah di dunia politik. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat kan pengalaman pengamat politik dari Ibu Dr. Saka sendiri sudah luar biasa. Menurut Ibu sendiri, tantangan perempuan sendiri dalam dunia politik ini seperti apa? Nah, sebenarnya tantangan yang dihadapi sebenarnya itu adalah mulai dari diri perempuan itu sendiri. Ya, kenapa? Karena seperti yang saya katakan bahwa memiliki talenta, tetapi itu adalah persoalan pilihan. Betul. Gambaran masyarakat kita secara khusus juga jadi baik secara internal maupun secara eksternal dari seorang perempuan ketika dia mau berkiprah di kancah politik, tentunya dia harus memulai dulu dari dirinya. Ya, apakah saya yakin? Saya selalu mengatakan bahwa memulai sesuatu itu harus dimulai dengan keyakinan. Ya, bukan persoalan coba-coba. Nah, ketika keyakinan bahwa saya mampu untuk itu, maka tentu yang harus dilakukan adalah harus mengisi dulu di diri kita, ya, harus mengisi apa yang harus kita lakukan. Nah, kenapa? Karena kita menghadapi tantangan, stigma khususnya di Sulawesi Selatan itu kita masih mendengarkan bahwa seorang perempuan itu ya cukup di rumah saja mengurus dapur, tidak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ya pasti ke dapur jadi juga. Istri, ibu rumah yang tangga. Cocok berpolitik itu adalah laki-laki, karena politik itu kotor, politik itu keras. Nah, ini sebuah proses dan sebuah kondisi menjadi sebenarnya bukan hanya tantangan perempuan, tapi tantangan kita bersama. Ya, dimana semua stakeholder harus dengan melihat kondisi dan secara khusus perempuan itu sendiri. Ya, perempuan itu sendiri cukup banyak ya, meskipun kita melihat cukup banyak yang punya pilihan ya untuk berkiprah di politik di Sulawesi Selatan, itu kan terbukti dengan bukan hanya sekadar memenuhi afirmasi itu tadi, tetapi tentu kalau dipaksa juga ya saya rasa tidak sampai di situ bahwa seorang hanya perempuan hanya terpaksa untuk mengisi kuota. Tetapi karena itu adalah sebuah pilihan, harus berangkat dari sebuah keyakinan dan bahwa memang mampu untuk itu. Luar biasa menangkap tadi stigma, salah satunya itu tantangannya stigma masyarakat yang terjadi. Baru bagaimana tuh Bu, kalau kita bisa mengedukasi masyarakat sendiri bahwa stigma itu sebaiknya memang harus dihilangkan? Iya. Itu tadi, kalau kita mau melihat bahwa stigma dengan apa yang sudah dilakukan perempuan di dalam, kita punya modal yang kita bisa sampaikan ke masyarakat bahwa seiring dengan perkembangan zaman ada perspektif gender yang kemudian sekarang ini kita sudah merasakan bahwa yang dimaksud gender itu bukan persoalan jenis kelamin, bukan persoalan seks, tetapi sebuah kondisi di mana masyarakat harus menyadari bahwa antara laki-laki itu adalah setara, bukan di dalam jenis kelamin itu tadi, tetapi sebuah sikap yang nama gender itu lahir dari perilaku dan dari kehidupan sosial kemasyarakatan, di mana apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan, termasuk di dalam ruang-ruang kehidupan politik yang terbuka untuk itu. Jadi kita hanya jangan mengatakan bahwa laki-laki saja yang cocok untuk berpolitik. Ya. Nah, kalau tadi kan tantangannya, kalau menurut Ibu sendiri, langkah konkret yang sebenarnya harus perempuan ambil dan harus berani perempuan untuk mengambil langkah tersebut. Ya, yang pertama itu tadi yakin bahwa perempuan punya talenta dan kemampuan. Yang kedua harus mempersiapkan diri
Ya, mempersiapkan diri dalam artian kalau memang di kancah politik itu adalah banyak berinteraksi, banyak berorganisasi, jadi selalu mau belajar. Betul. Selalu mau belajar. Jadi kalau yang selama ini bahkan sampai di level-level desa, bukan hanya di kota, itu organisasi-organisasi kemasyarakatan itu khususnya bagi perempuan kan sudah sangat banyak ya. Kalau di kampung orang biasa ber-PKK, bermajelis taklim, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan itu tentu seorang perempuan sudah harus membangun spirit untuk selalu aktif bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat, karena sekali lagi itu tadi menjadi sebuah modal dan menjadi sebuah jalan ketika ke depan mau berkontestasi memperebutkan suara. Ini kan jalan menuju kontestasi. Bagaimana kita menjual ya, menjual diri dalam tanda kutip ya, menjual diri bahwa memang ini loh saya perempuan tapi nggak ada keraguan, saya bisa memimpin. Apatah lagi kalau perempuan menjadi seorang pemimpin yang kebijakan-kebijakan yang harus perspektif gender ya. Jadi sebuah pelaksanaan pembangunan tanpa perspektif gender itu kan akan menimbulkan sebuah ketimpangan dan ketidakadilan di dalam posisi sosial kemasyarakatan kita. Jadi mau tidak mau memang perempuan harus maju untuk bagaimana mengambil bagian dalam proses pembangunan. Luar biasa, tentunya kita bakal bahas lebih dalam lagi nih Bu ya. Tapi setelah jeda berikut, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita bakal membahas lebih dalam lagi bersama Ibu Dr. Sakapati SHMH. Tapi setelah jeda pariwara berikut. Tentunya masih bersama kami dalam Unhas Meet. Kita lanjut lagi nih Bu ya. Oke, baik. Nah, kita masih berbicara mengenai Pilkada 2024 sendiri. Menurut seorang Ibu Dr. Sakapati, melihat Pilkada 2024 ini bagaimana nih calon-calon yang akan maju dalam Pilkada sendiri, khususnya perempuan sendiri, bagaimana?
Kalau kita mencermati ya dari informasi-informasi media yang sudah menampilkan survei-survei siapa yang berpotensi, tampaknya untuk saat sekarang ini yang terpotret ya, yang terpotret oleh survei itu Bupati Luwu Utara Ibu Indah, ya Ibu Indah. Namun sesungguhnya kalau saya sendiri melihat ya ada Ibu Andi Ina, ada yang di DPR RI, ada Ibu Alia Mustika, ada Ibu Fatma, mantan Wakil Wali Kota Makassar, kemudian anggota DPRD Provinsi dan cukup banyak ya, ada Ibu Rizky yang terpilih kemarin ini. Nah, ini semua menjadi sebuah potret ya, menjadi sebuah potensi ya bagi perempuan-perempuan yang layak bisa memimpin. Bahkan kalau kita melihat kalau dari sisi perwakilan kampus ya, akademisi ya, ada Ibu mantan Rektor Unhas, Ibu Prof Duya, ada Ibu Prof Majeda, mantan Rektor, ada Ibu Nini Lantara. Kita pernah juga, kalau saya tidak salah, pernah mencatat sejarah secara bersamaan di Kota Makassar itu ada 9 perempuan rektor. Nah, ini kan sebuah Luar biasa. potensi yang cukup besar ya, cukup besar untuk kita lihat sebagai calon pemimpin dari unsur keterwakilan perempuan itu sendiri. Oke, baik, dari beberapa tokoh tadi yang mungkin kalau bisa dibilang telah menjabat sebelumnya. Iya. Nah, menurut dari Ibu Dr. Saka sendiri, bagaimana melihat para perempuan-perempuan tersebut dalam kaca politik Ya, sendiri? dalam kiprahnya selama ini kita melihat bahwa baik yang menjabat di jabatan-jabatan di posisi legislatif yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan tokoh-tokoh perempuan yang tidak di legislatif tapi dalam kiprah sosial kemasyarakatannya juga cukup banyak. Misalnya kalau kita melihat perempuan itu yang bisa berinteraksi secara langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu adalah Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita. Nah, dari situ kita bisa menyorot sendiri ya, misalnya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa, Ibu Priska. Kemudian kita melihat banyak sekali ibu-ibu yang selama ini memang kecenderungan aktivitasnya menyentuh secara langsung masyarakat, tetapi jangan lupa aktivitas-aktivitas itu juga ya secara langsung tidak disebut di ranah politik, tetapi itu adalah aktivitas politik. Betul, Yang dilakukan, karena kita melihat ya politik itu ada politik formal, politik informal. Di ranah-ranah politik informal itu menjadi sebuah jalan juga untuk menuju ya politik formal dalam lembaga-lembaga yang ada untuk itu, baik eksekutif maupun legislatif. Oke, baik. Lalu kalau misalnya menanggapi stereotip atau menurut pandangan masyarakat sendiri kepemimpinan keperempuan dalam kiprahnya sendiri itu, Bu? Saya sebenarnya kalau melihat bahwa menguji bahwa kemampuan memimpin seorang perempuan ya dari sisi mulai tadi dari sisi sejarah, kemudian dalam praktek ketika Ibu Megawati menjadi presiden ya, kemudian di Sulawesi Selatan Ibu Andi Ina sebagai ketua DPRD Provinsi Sulsel ya adem-adem sampai selesai periode ini, kemudian Ibu Indah masuk 2 periode ya, sudah selesai juga dengan baik ya, dan kita melihat ya praktis gaya kepemimpinan perempuan sebenarnya ini adalah sebuah gaya yang bagi saya adalah gaya yang ideal, gaya feminis ya. Gaya kepemimpinan feminis itu adalah sebuah model kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang bisa keras tetapi ya bisa juga lembut di dalam mengambil sebuah kebijakan. Apatah lagi dalam pelaksanaan perspektif gender ya tentu sudah memahami lah konteks kebutuhan gender, dan dimana ketika perspektif gender itu menjadi bagian dalam implementasi pembangunan tentu pasti akan menyentuh semua ranah kehidupan.
Luar biasa. Nah, berdasarkan tadi kan tokoh-tokoh tersebut, mungkin kalau kita bisa bilang itu senior-senior lah. Kalau kita tadi sempat tangkap juga, Iya. sekarang banyak juga pendatang baru dan tentunya banyak juga tidak kalah dari generasi Iya. muda sendiri. Iya. Nah, bagaimana berdasarkan pengalaman kepemimpinan tersebut mempengaruhi pikiran generasi muda khususnya perempuan sendiri untuk berkiprah di dunia politik? Iya. Sebenarnya generasi muda ya khususnya perempuan-perempuan seusia Mbak Najwa lah atau seusia anak saya ya, putra saya yang tua itu usia 30 tahun. Ketika di level dunia pendidikan baik itu SMP ya menengah pertama dan atas, kemudian di level perguruan tinggi, ini adalah ruang di mana seorang perempuan sudah bisa belajar, sudah bisa memotret bahwa apa sesungguhnya yang harus saya lakukan nanti sebagai sebuah pilihan politik. Ya, sebagai sebuah pilihan politik. Dia seorang perempuan sebaya Anda ya yang sebagai generasi milenial, ini yang harus dibangun itu adalah sekali lagi sebuah spirit bahwa perempuan ini adalah bagian yang sangat penting dan harus mengambil peran di dalam proses membangun kehidupan sosial bermasyarakat. Apatah lagi untuk membangun bangsa yang kuat, ya selalu kita, kalau dulu ya masih kecil saya selalu mengatakan perempuan itu adalah tiang negara. Jadi artinya untuk kokoh tidaknya bagaimana kita ini harus dimulai dari perempuannya. Luar biasa. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau sekarang nih kan generasi muda tentunya apalagi dalam pemilu kemarin kalau kita lihat sangat berperan penting. Suaranya bahkan di atas 50%. Iya. Bagaimana tuh menurut Ibu Dr. Saka melihat generasi muda? Ya, karena itu tadi generasi muda, generasi milenial ini kan dunia dan ranahnya memiliki kemampuan yang lebih dibanding kami ini yang generasi kolonial ya. Mainannya apa? Mainan di dunia maya, IT yang itu adalah jalan juga untuk membuka ruang-ruang kehidupan sosial yang tanpa batas. Ya, untuk melihat bagaimana mempengaruhi dunia di medsos itu ya punyanya anak milenial, punya anak milenial. Nah, saya mengambil contoh anak milenial dalam konteks ini ya Gibran ya masih sangat muda sudah menjadi wapres. Kemudian untuk level Sulawesi Selatan ada pendatang baru usianya juga masih sangat muda dan untuk saat sekarang ini termasuk peraih suara terbanyak ya di DPD ya yang dari perwakilan Sulawesi Selatan 4 orang, dan kemudian dari level DPRD juga ya cukup banyak anak-anak muda yang masih yang mampu bersaing dengan generasi-generasi kolonial. Artinya apa? Anak muda ini punya sebuah spirit membangun kebersamaan, ya membangun kebersamaan. Dan ketika ini kita atau kami ini yang generasi kolonial adalah harus memiliki sebuah sentuhan bagaimana anak-anak kita ini sebagai generasi muda yang harus dikawal, yang harus betul-betul supaya nantinya bisa memiliki sebuah pemahaman dan keyakinan bahwa politik itu, perhelatan politik itu adalah jalan mulia, ya, jalan mulia, jalan kebaikan untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Jadi bukan hanya semata asik dengan belajar ya, tetapi di sisi lain juga sambil belajar ya sambil mengisi dengan pemahaman-pemahaman. Janganlah terlalu tertutup dengan bahwa ya hidupnya di kampus saja. Betul. Seperti itu. Jadi organisasi jalan, kuliah juga tetap jalan. Saya dulu di saat masih mahasiswa ya perempuan juga ya aktif ya, termasuk juga pernah menjadi ketua senat di zaman itu. Jadi itu adalah proses-proses berorganisasi, bermasyarakat itu sejak dini menjadi sangat penting. Menangkap tadi menjalin kebersamaan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana pentingnya membangun jaringan dan mendukung solidaritas antara perempuan sendiri? Dari sisi kemampuan, kalau kita mau melihat talenta seorang perempuan itu dibanding laki-laki, maka perempuan memiliki kemampuan untuk membangun jaringan. Secara ilmu kalau saya membaca itu bahwa kenapa perempuan di area yang saya coba searchnya, perempuan itu kenapa area Broca
otak kanannya lebih luas dibanding laki-laki. Itu lebih ke yang sifatnya otak kanan. Otak kanan itu lebih kemampuan berinovasi, beradaptasi dan membuat sebuah inovasi-inovasi dibanding otak kiri yang sifatnya hanya mengulang, meripet saja. Nah, kemampuan seorang perempuan juga misalnya dari sisi bahasa lebih bagus, jadi jalinan interaksi. Dan kalau kita mau melihat contoh ya, kita kepemimpinan Evita Peron ketika pada saat itu suaminya meninggal, kemudian dia seorang artis, ya siapa sangka ketika dia berhasil bisa membayar utang-utang negara pada saat itu. Betul. Nah, jadi artinya ini perempuan yang memiliki talenta untuk membangun jaringan. Kalau saya mencermati sekali lagi ya, memiliki kemampuan jauh lebih baik dibanding laki-laki. Nah, luar biasa. Mungkin ini pertanyaan menyelip sendiri. Kalau dari Dr. Saka Pati sendiri, apakah merekomendasikan seorang generasi muda untuk terjun di dunia politik? Dari kalau ini kan ada persyaratan usia juga. Betul. Ya, persyaratan usia. Kalau generasi muda itu, kalau kemarin legislatif kan 21 tahun untuk menjadi caleg. Sementara untuk di pilkada ya 40 tahun, kecuali ya kalau kemarin itu kan kecuali sudah pernah menjabat kepala daerah. Sebelumnya itu yang berlaku bagi Gibran yang masih generasi muda. Nah, tentu kalau dari level usia seperti itu untuk menjadi kepala daerah sendiri di Sulawesi Selatan, tampaknya ya dari sisi usia ya belum, masih butuh sebuah proses. Tetapi level perempuan yang sudah cukup matang itu yang sudah memiliki ya seperti itu tadi yang saya sebutkan. Nah, dari sisi generasi muda ya bersiap dulu lah, mungkin yang usia 40 itu next pilkada baru dipersiapkan dari sekarang. Oke, nah baik Ibu, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini nih, mungkin bisa sampaikan closing statement kepada Sobat Akademika Unhas, khususnya perempuan dalam dunia politik sendiri. Baik, selamat siang, salam untuk semua perempuan-perempuan hebat ya. Hari ini kita bersama-sama merayakan sebuah hari yang disebut sebagai Hari Perempuan. Artinya apa? Negara, dunia memberikan ruang kepada kita perempuan untuk berkiprah. Gunakan kesempatan ini, gunakan afirmasi yang diberikan kepada kita untuk membuktikan bahwa seorang perempuan adalah seorang perempuan yang tangguh. Seorang perempuan dengan memperlihatkan karya, kinerja, dan kemampuan-kemampuan, sehingga apa yang akan kita lakukan dengan kemampuan dan keyakinan yang kita miliki, kita akan membentuk bangsa dan negara dengan perempuan tangguh, menjadikan bangsa Indonesia negara yang maju dan berkualitas. Perempuan berkarya, Indonesia tangguh. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya pada hari ini. Ya. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perjumpaan kita dalam Unhas Meet pada hari ini. Tentunya kita perempuan mendapat insight baru tentunya dari Ibu Dokter cantik ini. Baik, kita sebagai perempuan tentunya harus memiliki keyakinan, ketekatan yang utama, dan tentunya kita harus berani bahwa kita perempuan, kita bisa. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.